Ada juga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo yang terus berupaya mematahkan kesaksian Richard Eliezer sebagai penguak fakta. Bahkan pihak Sambo menyebut bukan Eliezer lah yang mengungkap terangnya pembunuhan Yosua, tapi karena pengakuan Sambo. Ferdi Sambo coba patahkan argumen mantan anak buahnya Richard Eliezer. Tim penasihat hukum Sambo mengklaim Eliezer tak semestinya menyandang penguak fakta atau justice collaborator. Menurutnya kasus ini terungkap bukan karena Eliezer melainkan oleh Ferdi Sambo sendiri. Tanggal 8 Pak Ferdi Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Ferdi Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer, ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tegas membantah versi Sambo dan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. LPSK menyebut upaya Sambo menyudutkan Eliezer sebagai penguak fakta hanya upaya Sambo memengaruhi sidang dan mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK bersikukuh melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambo. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lainnya, karena kami punya keyakinan bahwa memang Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Sebagai terdakwa berstatus penguak fakta, Eliezer punya peran sentral di kasus pembunuhan berencana Yosua. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pembunuhan Yosua, mengungkap adanya perintah menembak Yosua di lantai 3 rumah pribadi Sambo. Eliezer juga mengungkap Sambo yang ikut menembak Yosua setelah Yosua tersungkur dan keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario mengaburkan fakta pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Soal klaim Ferdi Sambo lah yang pertama kali bongkar kasus Yosua, bukan Eliezer sebagai pengungkap fakta. Kita perbincangkan bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, jadi apa tanggapan dari Eliezer mendengar klaim Sambo ini pertama kali yang ngungkap justru Ferdi Sambo, bukan Eliezer? Iya, kita ketawa aja, Mbak. Kan saya pikir bahwa publik kan sudah tahu bahwa 1 bulan ini sejak pasca penembakan itu kan tanggal 8 Juli. Butuh waktu 1 bulan untuk perkara ini terbuka. Karena bagaimana kita lihat bahwa TKP rusak, kemudian saksi-saksi juga pun diintimidasi. Kemudian kalau kita mengikuti ya sampai melibatkan Komnas HAM waktu itu agar perkara ini menjadi terang, menjadi terbuka ya. Nah, pasca pengakuan klien saya tanggal 6 Agustus baru terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Nah, waktu itu Richard Eliezer menulis di sebuah kertas ya, kemudian ditindaklanjuti dengan BAP ya. Nah, dari pernyataan dari Richard Eliezer baru terbuka apa yang terjadi. Jadi dulu yang disampaikan oleh klien saya tembak-menembak, bahwa itu sebenarnya tidak benar. Di bawah tanggal 6 ya, itu butuh waktu 1 bulan kan. Kemudian ketika klien saya mengaku, baru terbukalah apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kami bantah bahwa Ferdi Sambo yang membuka kasus ini adalah tidak benar. Yang membuka kasus ini adalah Richard Eliezer. Saya rasa publik sudah tahu itu, Mbak. Oke, Bang Jamin, apa sih sebenarnya yang lagi dibidik sama tim Sambo dengan mengklaim Ferdi Sambo lah yang justru mengungkap pertama kali kasus Yosua ini? Ya, dari awal memang pengacara FS dan PC ingin mematahkan keterangan yang disampaikan oleh
Baradae, karena kalau nanti status JC-nya dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima, maka otak pelaku intelektual, pelaku utama berpindah dari FS ke Baradae karena dia langsung menembak. Nah, dengan seperti ini maka perintah hajar itu menjadi perintah yang benar, bukan perintah tembak mati begitu. Nah, kalau dengan demikian maka akhirnya nanti FS akan orang yang memberikan pertanggungjawaban sebatas hajar, penganiayaan ya, mengakibatkan kematian. Dan semua keterangan yang disampaikan oleh Baradae dianggap keterangan yang tidak benar karena GC-nya juga ditarik dan tidak dapat diterima oleh hakim dalam putusannya. Nah, jadi itu akan berpengaruh juga nantinya bagi Ibu PC dan juga karena mereka berdua dianggap orang yang tidak bertanggung jawab atau bukan aktor intelektual dari pelaku tindak pidana ini. Nah, itulah yang sebenarnya yang ingin digagas atau ingin dicapai dalam pengungkapan bahwasannya JC itu harus dibatalkan karena yang pertama sekali mengungkapkan itu adalah FS menurut keterangan mereka. Seperti itu tujuannya, Mbak. Oh, oke, jadi saat ini masih mencari celah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti yang Bang Roni dan juga Bang Jamin bisa jawab adalah ada pengaruhnya nggak sih dengan klaim dari Verdi Sambo soal pertama kalilah ia mengungkap kasus Yosua, bukan Eliezer? Nanti akan dijawab oleh bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, kami jeda dulu sejenak.